Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Pemirsa RCTV dalam program Ramadan Menyapa dimanapun Anda berada, alhamdulillah selamat datang kembali berjumpa dengan saya Debi Fajrin Habibi dalam acara program unggulan Ramadan di RCTV yaitu Ramadan Menyapa. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa puasa merupakan salah satu kewajiban yang masuk ke dalam rukun Islam, dan itu sudah termaktub dalam Al-Quran, sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kepada seluruh insan-insan beriman, kepada seluruh orang-orang mukmin, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, puasa merupakan salah satu syariat Islam yang di dalamnya terdapat berbagai aturan fikih atau syariat yang harus dijalankan demi kesempurnaan ibadah puasa itu sendiri. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Samsudin. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya Al-Ihya di Cirebon dan merupakan dosen di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak Kiai, kita akan sedikit berbincang selama 1 jam ke depan mengenai fikih puasa. Apa dan bagaimana yang harus dilakukan seorang mukmin demi untuk menjalankan puasanya itu dengan sempurna. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa RCTV di mana saja berada, alhamdulillah syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari yang kedua kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita mulai sejak hari Ahad dan sekarang hari Senin, hari yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Idul Fitri, yakni akhir Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda mulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diaku sebagai umat Rasulullah SAW, yang nanti umat Rasulullah ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pemirsa RCTV, baik bahasan kita pada hari ini terkait dengan masih masalah puasa. Ya, mangga nanti akan kita bicarakan, akan kita diskusikan. Yang jelas puasa ini merupakan kewajiban umat Islam yang sudah merasa iman kepada Allah. Menjadi muslim wajib kita melaksanakan puasa sebagaimana tadi ayatnya sudah berulang-ulang disampaikan
bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, dipardukan, alaikum, atas kalian semuanya, asyamu, berpuasa. Puasa ini diwajibkan kepada kita semuanya umat Islam. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana puasa ini juga dipardukan, diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian semuanya. Di mana puasa ini juga tujuan yang sangat pentingnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi kalian semuanya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dasar kita melaksanakan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian kenapa kita harus puasa? Karena memang puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islamu al khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai utusan Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua wa iqamis sholati, mendirikan salat, yang ketiga wa itaiz zakah, yang keempat wa saumi ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat, dan rukun Islam yang terakhir wa hajjil baiti, naik haji ke Baitullah. Jadi inilah para pemirsa, kenapa kita harus berpuasa? Sebab puasa merupakan rukun Islam yang keempat, jadi wajib bagi kita semuanya. Selanjutnya para pemirsa sekalian, di mana saja berada, kita harus puasa. Sebab kata Rasulullah juga, selain daripada tadi itu, puasa ini insya Allah bagi kita umat Islam akan menjadikan kita insya Allah terlebur dosanya, kifarati dosanya, terampuni dosanya dengan melaksanakan puasa. Asal betul-betul puasanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan ini imanan wahtisaban, dengan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian para pemirsa. Dan tentunya selain daripada itu, insya Allah dengan melaksanakan puasa akan nampak hikmah banyak di balik puasa ini. Tidak semata-mata ada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Rasulullah, kecuali di balik itu ada hikmah yang sangat penting. Di antara hikmah puasa, para pemirsa sekalian, insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari berbagai penyakit, baik penyakit yang sifatnya penyakit dalam, penyakit luar. Insya Allah ketika kita melaksanakan puasa akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit dalam umpamanya yang banyak kita rasakan, hampir umum orang punya penyakit mah, ya, penyakit lambung. Insya Allah dengan melaksanakan puasa kita akan berangsur-angsur menuju kesembuhan. Ya. Sebab kenapa? Dengan puasa insya Allah akan menjadikan sehat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu. Kalian semuanya berpuasa silahkan, insya Allah akan menjadi sehat. Demikian para pemirsa untuk pendahuluan.
Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparan atau pengantar pada kesempatan kali ini yang nanti akan kita lanjutkan tentunya pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada dengan pembahasan seputar fikih puasa atau bagaimana tata cara syariat mengatur kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita akan kembali setelah break yang satu ini. Pemirsa RCTV yang budiman dimanapun Anda berada, kita kembali lagi membahas mengenai topik yang sekarang cukup aktual, yaitu mengenai fikih puasa. Pak Kiai, seperti yang kita ketahui bersama di proses hisab ru'yat dan ru'yatul hilal yang kita laksanakan kemarin ketika menjelang awal puasa, itu ternyata kita mengalami perbedaan. Betul. Jadi ada yang melaksanakan puasa di hari Sabtu ya, Betul. Ada pula yang melaksanakan puasa di hari Minggu. Tentu ini Islam kan mempunyai metode yang berbeda untuk penanggalan atau kapan kita memulai awal bulan di bulan Hijriah tersebut, Pak Kiai. Betul. Bagaimana Pak Kiai? Silakan untuk ditanggapi. Baik, terima kasih dan betul sekali. Sebelum kita memasuki awal Ramadan itu sudah banyak yang bertanya-tanya kapan masuknya awal Ramadan, apakah hari Sabtu atau hari Ahad begitu kan. Nah, untuk Ramadan yang sekarang betul terjadi perbedaan, ada yang mulai Ramadan itu hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Kenapa ada yang mulai hari Sabtu? Itu karena mereka yang menggunakan hisab, ya, bukan ru'yat. Kalau yang menggunakan ru'yat, maka awal Ramadannya pada hari Ahad. Yang menggunakan hisab itu biasanya tidak melihat derajat bulan. Bila mana sudah ada ijtima di situ, maka wujudul hilal terjadi. Di situ ada hilal. Tapi menurut mazhab ru'yat akan melihat kriteria ketinggian hilal. Waktu lalu kriterianya ada 2 derajat hilal bisa diru'yat. Dan sekarang justru ditingkatkan dari 2 derajat itu menjadi 3 derajat. Hilal bisa terlihat bila mana minimal ketinggian hilal itu 3 derajat. Nah, sementara yang kemarin kita ru'yatul hilal, bulan itu hanya 2 derajat. Nampaknya di berbagai wilayah Indonesia tempat ru'yatul hilal, hilal ini tidak terlihat, tidak ada yang melihat hilal. Maka diputuskan ketika hilal tidak terlihat, kemudian disidangkan, sidang isbat oleh Menteri Agama, diputuskan bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Makanya awal Ramadan masuknya pada hari Ahad tanggal 3 April. Begitu, Pak. Baik. Itu kan berarti sudah jelas ya, ada 2 metode yang berbeda yang kemudian diterapkan oleh katakanlah oleh 2 ormas begitu ya Pak Kiai ya. Tetapi di dalam ormas itu sendiri pun sebetulnya ada perbedaan-perbedaan juga. Ada yang melaksanakan puasa di hari Sabtu, ada yang melaksanakan puasa di hari Minggu. Sebetulnya di samping dari syariat atau fikih atau metode yang dilakukan untuk penentuan awal bulan itu, sikap apa sebetulnya yang harus kita lakukan Pak Kiai untuk menghadapi perbedaan itu tentunya? Baik, jadi mungkin terjadi perbedaan ini selalu sering terjadi di negara kita ya. Di negara Muslim lain jarang terjadi perbedaan. Sebab kenapa? Mereka semuanya, masyarakat, rakyatnya itu mengikuti ketentuan pemerintah semuanya. Sementara di kita ya menentukan masing-masing, katakan saja. Terutama ada ormas besar di kita itu, Muhammadiyah dengan NU, Nahdlatul Ulama, ini selalu berbeda dalam penetapan awal bulan Hijriah ini, khususnya terkait dengan awal Ramadan dan juga awal Syawal.
Nah, tentunya kita juga, sikap kita dalam melihat perbedaan ini harus saling menghormati. Sebab di dalam terkait dengan masalah kewajiban melaksanakan puasa itu, karena memang ketentuan-ketentuannya bila mana sudah memasuki awal Ramadan sesuai dengan keyakinannya. Ada yang keyakinannya kemarin itu hari Sabtu, kita keyakinannya hari Minggu atau hari Ahad, maka itu masing-masing juga harus dihormati sebab punya keyakinan masing-masing. Ya. Hanya saja sebaiknya sebetulnya banyak di antara kita menginginkan agar terjadinya kesamaan. Ya, kesamaan dalam kalender hijriahnya, dalam awal Ramadan, dalam awal Syawal. Lalu harus bagaimana? Sebetulnya sudah jelas di dalam Islam bahwa kita punya kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada aturan Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah pemerintah. Jadi ketika pemerintah memutuskan tentang sesuatu, kalau seandainya hal itu adalah kebaikan, maka jelas kita wajib untuk mengikutinya. Nah, terkait dengan hal ini sebaiknya sebetulnya kita kalau mau ada kesamaan, tidak ada perbedaan, ikuti saja pemerintah. Insya Allah dengan mengikuti pemerintah akan menghilangkan terjadinya perbedaan pendapat. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah akan menghilangkan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Begitu, Mas Fajrin. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas saran sekaligus usulan berarti ya kalau saya tangkap. Betul, bagaimana kemudian kita masing-masing pemegang kebijakan dalam hal ini, bagaimana agar kita bersatu untuk dalam tanda kutip tidak membingungkan umat lah, seperti itu kurang lebih Pak Kiai ya. Akan tetapi bagaimanapun juga ini kan merupakan sebuah dinamika bahwa agama kita ini ternyata memiliki berbagai metode yang sebetulnya kedua-duanya juga sudah masuk ke dalam syariat Islam, kurang lebih seperti itu Pak Kiai ya. Betul. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, silahkan di layar kaca Anda sudah tertera nomor telepon yang itu akan digunakan untuk telepon interaktif. Silahkan barangkali pemirsa ada yang hendak berinteraksi dengan kita, bertanya kepada Pak Kiai mengenai seputar fikih puasa, sudah ada di nomor 0231482138. Saya ulang, 0231482138. Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Oke. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program unggulan spesial Ramadan Menyapa. Baik Pak Kiai, akan kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang bagaimana dinamika penentuan awal Ramadan yang ternyata tahun ini terulang kembali Pak Kiai ya. Berbeda ya. Iya, ada perbedaan dinamika, tapi itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Perbedaan itu saya kira harus kita jadikan sebagai modal untuk persatuan, bukan untuk perpecahan malah Pak Kiai. Betul, setuju Pak Kiai ya? Betul, ya. Setuju. Nah, baik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada dan Pak Kiai, kita akan sedikit mengeksplor, karena ini temanya tentang fikih puasa. Bagaimana sih agar kita mendapatkan puasa yang sempurna itu? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebetulnya puasa itu tidak semata-mata menahan dahaga, menahan lapar semata. Nah, itu bagaimana Pak Kiai? Baik, jadi betul sekali bahwa puasa kita bukan hanya menahan makan dan minum, kemudian menahan syahwat, parji dan sebagainya. Tapi yang jelas puasa kita harus puasa secara keseluruhan,
agar puasa kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala, bukan hanya bebas fardu saja, bebas kewajiban saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada berarti puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, ini sabda Rasulullah ini. Kenapa demikian? Karena banyak orang berpuasa hanya bisa nahan makan minum saja, tapi dia masih bisa melakukan dosa-dosa atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu. Umpamanya saja dia berpuasa tapi mulutnya tidak berpuasa. Begitu kan? Dalam arti dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia masih bergunjing, dia masih ngumpat, dia masih ngomongin orang. Atau juga dia matanya belum bisa dijaga, masih melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya juga belum bisa dijaga, masih mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya demikian, pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, hanya bebas kewajiban saja, pahalanya tidak dapat. Karena dia tidak bisa menjaga anggota badannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, para pemirsa RCTP di mana saja berada, agar kita puasa kita lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ada kehati-hatian di dalam melaksanakan puasa. Di waktu malam, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita harus adanya niat juga. Jangan lupa untuk niat. Kalau lewat tanpa niat saja, kita puasanya tidak akan sah. Sebab kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kesahan suatu perbuatan itu, suatu amal itu harus disertai niat. Wabil khusus niat puasa. Kita ibadah mahdhah ini, baik puasa, sholat, zakat, termasuk haji, ini ibadah mahdhah yang memerlukan kepada niat. Tanpa niat berarti kita tidak sah. Al ibadah manutun biniat. Ibadah itu ketergantungannya kepada niat. Kalau tidak ada niat, tidak akan terjadi ibadah kita, tidak akan sah ibadah kita. Lain dengan masalah muamalah, ya, itu masalah transaksi. Kalau transaksinya benar, baru kita sah dalam hal transaksi itu. Kita berjual, jual beli begitu kan, harus transaksi. Akad-akadan dalam Islam itu macam-macam akad. Dengan akad itulah kita akan sah. Tanpanya akad tidak akan sah. Termasuk akad nikah. Seseorang tidak bisa tanpa akad, ujug bergaul saja. Ya, makanya harus dengan ada akad baru dia sah begitu. Nah, sekarang kita ibadah puasa harus dengan niat setiap malamnya dan harus di waktu malam. Tidak bisa niatnya sudah memasuki waktu fajar atau waktu subuh, ya. Setiap malam kita harus ada niat. Dan harus ada kehati-hatian juga. Kita di setiap lembaga sekarang sudah membuat kaidah-kaidah dengan jadwal imsakiyah. Harus mengetahui jam berapa kita imsaknya. Kenapa ada imsak? Sebetulnya di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya tidak ada itu imsak. Hanya hasil ijtihad para ulama saja. Demi yakti supaya kita lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan puasa. Jangan sampai kita bersahur ini, makan, minum, merokok dan sebagainya itu kebablasan memasuki waktu subuh. Makanya ada jeda, ya, sebelum waktu subuh datang itu ada 10 menit dibuat jadwal imsaknya. Al-imsak artinya menahan. Ketika sudah diumumkan atau kita tahu ada jadwal imsak, harus dipatuhi.
ya, supaya menjaga kehati-hatian. Dikhawatirkan kita sedang makan, sedang minum, ternyata sudah memasuki waktu subuh, begitu kan. Makanya kita hampir semua lembaga di masjid-masjid, musola atau sekolah juga termasuk lembaga pemerintahan, masing-masing membuat jadwal imsakiyah. Itu penting untuk kehati-hatian, ya, menjaga waktu puasa itu harus jelas batasannya. Demikian Mas Fajrin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Berarti artinya bahwa puasa itu sebetulnya ibadah yang erat kaitannya dengan manajemen waktu, begitu Pak Kiai ya? Betul. Kapan kita memulai, kapan kita kemudian tepat waktu dalam berbuka puasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sahur itu merupakan manajemen waktu yang sudah biasa dilakukan Rasulullah, begitu ya. Betul. Bagaimana beliau itu selalu bersahur, karena dalam sahur itu ternyata ada banyak barokah seperti itu, walaupun dengan seteguk air, kurang lebih seperti itu ya. Tapi bagaimana kita bisa menahan bahwa imsak itu ternyata bukan berasal dari Al-Quran maupun hadis ya. Itu merupakan kesepakatan para ulama itu demi menjaga kehati-hatian agar ketika kita tengah enak atau menikmati santap sahur itu jangan sampai kebablasan sehingga masuk waktu subuh. Kurang lebih seperti itu Pak Kiai. Baik, pemirsa RCTV yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah break. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program unggulan RCTV selama bulan Ramadan Menyapa. Baik Pak Kiai, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai seputar puasa ya, terutama mengenai fikih puasa, yang mana telah kita ketahui bersama dan dari pemaparan Pak Kiai sebelumnya mengenai bagaimana dinamika perhitungan awal puasa yang di dalamnya ada hisab dan ru'yatul hilal, ya tentu ternyata menghasilkan kesimpulan yang berbeda di antara kedua metode itu. Kemudian kita sudah membahas mengenai bagaimana tata cara melaksanakan puasa itu, bahwa ternyata puasa itu merupakan ibadah yang erat kaitannya dengan manajerial atau manajemen waktu, begitu ya Pak Kiai. Nah, sekarang saya ingin menanyakan mengenai level orang yang berpuasa itu ada di tingkatan apa saja Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih. Orang kita berpuasa itu betul ada macam-macamnya ya. Ada yang disebut dengan saumul awam. Saumul awam itu puasanya orang yang umum, orang-orang biasa, di mana puasanya hanya sekedar pakapul batni wal farji wa qadoi syahwat. Mereka berpuasa hanya sekedar menahan makan minum, begitu kan, menahan farjinya, tapi dia belum bisa menahan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam tadi sudah terbahas, matanya belum bisa terjaga, mulutnya belum bisa terjaga dari ghibah dan hal-hal yang lainnya. Itu saumul awam, puasanya mayoritas kita orang-orang umum ya. Yang kedua ada disebut dengan saumul khawas, puasanya orang yang khusus, atau saumul khas, orang yang khusus. Puasa orang yang khusus ini yaitu fakaful jawarih anil asami. Dia bisa menjaga anggota badan dari perbuatan dosa, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Umpamanya saja, kalau orang awam tadi masih bisa mengumbar matanya, masih bisa berbuat maksiat dengan mulutnya, dengan telinganya, dan anggota badan yang lainnya, puasa khawas ini atau disebut lagi saumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh, dia sudah bisa menjaga penglihatannya, sudah bisa menjaga telinganya, sudah bisa menjaga mulutnya dari perbuatan dosa.
Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 macam yang bisa membatalkan pahala puasa. Khamsyatu asya'a tuhbitu as-sauma. Ada 5 perkara, 5 macam yang bisa membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya, ya, membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah yang pertama al-kidbu, dusta atau berbuat bohong. Ketika kita sedang berpuasa kemudian berbuat dusta dengan macam-macam dusta, maka jelas pahala puasanya hilang, dia hanya bebas kewajiban saja. Yang kedua kata Rasulullah wal ghibatu ghibah. Ya, ghibah itu mengumpat atau ngomongin orang, ghibah. Kalau melihat ghibah ini sekarang nampaknya banyak ya. Di acara-acara TV juga acara ghibah itu, di infotainment atau infotainment ya, itu ada unsur ghibah-ghibahnya. Bisa jadi mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa dengan ghibah-ghibah itu. Yang ketiga kata Rasulullah yang bisa menghilangkan pahala puasa yaitu wan namimah. Namimah itu ngadu-ngadu, ngadu domba, atau istilah kita apalagi istilah provokasi ya, memprovokasi begitu kan. Ya, sehingga ada satu orang dibicarakan kepada orang lain dan yang satu orang dibicarakan lagi sehingga dia nantinya bisa bentrok ya. Itu adu domba namanya, diharamkan di dalam Islam. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian ghibah, namimah ya, ngadu domba, maka pahala puasa kita akan hilang. Kemudian yang keempatnya kata Rasulullah, wal yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu sumpah palsu. Kadang-kadang kita sumpah palsu itu gampang sekali. Hanya dituduh kentut saja, mengucapkan sumpah demi Allah saya tidak ngentut, padahal ngentut bisa jadi. Nah itu sebetulnya jangan dikira dosa besar ya, sumpah palsu itu. Bisa jadi terjadi di pengadilan sumpah palsu atau dimanapun berbuat sumpah palsu, dosa hukumnya ya. Ketika puasa kita melaksanakan sumpah palsu, maka pahala puasanya akan hilang. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa nadru bisyahwat atau bisyahawat, melihat dengan syahwat. Seorang laki-laki melihat perempuan auratnya dengan syahwat. Seorang perempuan sebaliknya melihat laki-laki dengan syahwat, melihat aurat laki-laki dengan syahwat, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Para pemirsa sekalian. Yang terakhir kemudian ada yang disebut dengan puasanya khawasil khawas, lebih khusus lagi daripada yang tadi. Seperti apa itu? Ini dia yang sudah betul-betul mampu mengendalikan pikirannya ya, dari pemikiran-pemikiran yang rendah, pemikiran-pemikiran masalah duniawi. Biasanya kita walaupun di bulan puasa tetap duniawi ini dikejar, bagi mereka tidak. Ini lebih daripada solihin tadi. Khawasil khawas, dia betul-betul hanya memikirkan untuk akhirat. Ya, al-kaf anil afkarid dunyawiyah adaniyah, begitu, sehingga mereka insya Allah ini puasa yang sangat hebat adalah puasanya khawasil khawas ya. Jadi ada 3 tadi itu tingkatan puasa levelnya itu. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Demikian Mas Fazrin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Subhanallah, para pemirsa RCTP dimanapun Anda berada, telah dapat kita simpulkan dari segmen pertama kita tadi bahwa puasa itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dan muslim di bulan Ramadan ini, dan itu ternyata mengandung atau di dalamnya itu terdapat dinamika yang luar biasa, mulai dari penanggalan, kemudian bagaimana tata cara kita melakukan, bahkan sampai ke level derajat tingkatan seseorang yang berpuasa itu ada levelnya. Ada puasa
mayoritas atau puasa umum, ada puasa khawas yang khusus bagi orang-orang soleh yang hanya orang-orang soleh yang bisa melakukan, dan ada puasa khawas. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam umatnya yang kemudian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pemirsa Ramadan Menyapa, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Pak Kiai, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin, semoga puasanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya. Baik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.